Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina wa khalili rabbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat dan karunia yang sangat banyak. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidaklah terhitung banyaknya. Kemudian nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat menuntut ilmu agama. Para ulama terdahulu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seperti ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Bashar Al-Hafi rahimahullah. Beliau pernah mengungkapkan suatu perkataan. Kata beliau, la a'lamu ala wajhil ardi amalan afdala min talabil ilmi wal hadis liman ittaqallaha wa hasunat niyyatuhu. Kata beliau, la a'lamu ala wajhil ard, aku tidaklah mengetahui di permukaan bumi ini amalan, ada satu amalan afdala min talabil ilmi wal hadis, yang lebih utama amalan tersebut daripada menuntut ilmu dan mempelajari hadis. Liman ittaqallah, bagi orang yang bertakwa kepada Allah, wa hasunat niyyatuhu, dan niatnya baik. Ini luar biasa. Lantas kemudian Imam Ibnu Qayyim pun pernah berkata, min syarafil ilm, kata beliau, di antara bentuk mulianya ilmu itu, annallahu subhanahu ja'ala saydal kalbil jahili maitatan fa harma akluha fa yuhramu akluha. Kata Imam Ibnu Qayyim, di antara bentuk kemuliaan ilmu ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan hewan buruan dari anjing yang bodoh menjadi bangkai, enggak boleh dimakan. Wa ja'a wa abaha saydal kalbil muallam, dan Allah Subhanahu wa taala membolehkan buruan anjing yang dilatih, yang berilmu gitu ya. Muallam itu yang diberikan ta'lim, ya, pengajaran, dilatih sehingga menjadi anjing yang betul khusus untuk memburu binatang buruan. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Maidah. Dijelaskan betul oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah anjing yang dilatih, yang berilmu. Anjing saja berilmu ya, hewan buruannya boleh untuk dimakan. Ini menunjukkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara kemuliaan ilmu tersebut, apalagi ilmu agama. Ini hadirin yang dimuliakan, dan banyak sekali ya aqwal ya para ulama, ungkapan-ungkapan para ulama yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Maka ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seorang muslim itu ya akan senantiasa hidup dengan ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana cerita beliau yang sangat masyhur, yang sering kita dengar, ditanya beliau oleh
muridnya beliau ini sudah hafal 1 juta hadis, Imam Ahmad. Namun muridnya bertanya, wahai Imam, sampai kapan engkau akan tetap mencatat, belajar, ya, menulis, sampai kapan? Maka beliau mengungkapkan ungkapan yang sangat masyhur dari beliau, minal mahbarah ilal maqbarah. Akan senantiasa saya membawa tinta ini sampai ke kubur, sampai mati. Memang kita menuntut ilmu ini tidak ada alumninya, nggak ada. Kalau sekolah boleh Pak ya, ya kalau sekolah boleh ada alumni. Namun menuntut ilmu ini tidak ada sampai mati, karena dia ada ibadah, dan Allah menyuruh kita beribadah sampai kapan Pak? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ay al-maut. Al-yaqin dalam ayat itu adalah al-maut, kematian. Beribadah kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Di antara bentuk ibadah ini Pak, belajar agama, walaupun hanya sekedar belajar bahasa Arab, niatnya karena Allah, niatnya untuk mempelajari kalamu Rabbina, ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala, maka akan senantiasa dicatat oleh Allah, ya, sebagai ibadah di sisinya. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, maka untuk itu kita mesti semangat terus Pak ya, punya semangat dan cita-cita. Kemudian tentu harus ada target juga. Contoh, mohon maaf, kita yang baru hijrah Pak, ada target dalam bentuk ilmu. Target itu akan mengarahkan kita sehingga terarah, sehingga nggak asal aja ya, nggak asal datang ya, nggak ada mencatat ya, hanya, tapi ada berkahnya, ada lasyak ya, tidak diragukan lagi, ada berkahnya, tapi hasilnya nanti kurang maksimal. Maka harus kita catat Pak, apa prioritas kita misalkan yang baru hijrah. Tentu yang pertama kali harus menamatkan beberapa kitab dalam ilmu tauhid, ilmu akidah, mulai dari usul as-salasah. Catat Pak di list kita. Insya Allah target saya selesai usul as-salasah. Bagaimana caranya? Hadiri kajian yang ada, dibuka pelajaran itu Pak. Nah, kemudian didukung nanti dengan kajian online. Banyak sekarang ya, dengar juga. Karena memang kalau offline ini berkahnya tidak bisa ditandingi oleh online. Namun online ini sebagai pembantu boleh untuk menunjang. Misalkan kajian offline-nya libur, ya, sering libur gitu ya, kita tamatkan dengan online, boleh Pak. Kenapa boleh? Karena Rasul ketika menyebutkan keutamaan menuntut ilmu itu Pak, menunjukkan sarananya umum, caranya umum. Selama tidak diharamkan caranya, boleh. Mau itu offline, online, boleh. Makanya orang yang belajar langsung nggak boleh juga dia merasa dialah yang paling hebat ya, diremehkan yang online, nggak boleh juga. Kenapa? Karena dalam hadis itu jelas sekali Rasul mengatakan man salaka tariqan. Lihat Pak, di situ ada man. Ya, man di situ bisa diartikan man isim mausul. Kemudian ada di situ ya isim nakirah, tariqan. Isim nakirah ini maknanya apa? Umum. Artinya jalan apa saja. Barang siapa yang menempuh jalan apa saja, ya, yaltamisu fi ilman, untuk mencari ilmu, baik jalannya yang online maupun yang offline ya. Itu tidak dibatasi oleh Allah selama niatnya mencari ilmu. Tentu yang berkahnya lebih besar di masjid dan langsung di halaqah, tentu itu yang lebih besar. Maka ini nikmat yang besar Pak. Nikmat yang mesti kita syukuri ya. Banyak sekali para ulama salaf mengatakan tidak ada yang menandingi pahala menuntut ilmu ini bagi yang ikhlas ya, bagi yang niatnya karena Allah, betul-betul mengharapkan surganya Allah. Cukuplah ya Allah menyandingkan persaksian Allah, para malaikatnya tentang kalimat yang paling agung di alam semesta ini, yaitu kalimat tauhid, dengan wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallahu annahu la ilaha illallah.
wal malaika na'am syahidallahu annahu la ilaha illahu wa malaikatuhu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jelas sekali ya, Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan tidak ada ilah sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa malaikatuhu, dan malaikatnya bersaksi pula, wa ulul ilmi, dan orang yang berilmu juga. Sehingga ulama menyimpulkan di antara keutamaan ilmu itu adalah ketika Allah menyandingkan persaksian Allah ya dengan malaikatnya dan penuntut ilmu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta nabinya untuk berdoa kepada Allah untuk ditambahkan harta, ditambahkan pangkat dan tahta jabatan, ditambahkan ya dunia, tidak pernah. Namun secara khusus Allah memerintahkan kepada Rasulnya, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan wahai Muhammad, berdoalah kepadaku, disuruh berdoa, minta kepada Allah. Padahal Allah Maha tahu ya, gampang Allah. Namun Allah ingin menunjukkan bagaimana ilmu ini jangan dianggap remeh, jangan dipandang enteng ya. Nabi saja disuruh oleh Allah untuk meminta supaya ditambahkan ilmu. Artinya ilmu ini luar biasa. Wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad ya, Rabbi ya Tuhanku ya Allah, zidni ilma, tambahkan ilmu agama untukku. Maka luar biasa ilmu ini ya, luar biasa. Maka ilmu tidak bisa kita beli dengan uang ya. Dan orang yang membawa ilmu adalah pewarisnya para nabi. Nabi Bapak Ibu tidak pernah mewariskan bagi kita harta, tidak ada. Bahkan untuk anak istrinya nggak ada harta ya, kebun kurma yang luas nggak ada. Namun yang diwariskan adalah ilmu, dan orang yang mengambil ilmunya Nabi ini adalah ulama. Dan ulama siapa bang? Pewarisnya para Nabi. Ini luar biasanya ilmu. Maka ilmu agama ini akan senantiasa mesti kita pertahankan ya. Kalau bisa kita selalu kembangkan bang. Kita buat ya segala sesuatu sarana yang akan menjadi sebab tersebarnya ilmu ini. Ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Baik, ya, kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita telah masuk bab baru ya. Maaf kepada panitia, bab syafaat setelah saya baca tadi ya sudah selesai rupanya pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk bab firman Allah ya dalam surah Al-Qasas ayat 56. Jadi pembahasan sekarang adalah bab tentang penjelasan penulis kitab menjelaskan tentang firman Allah surah Al-Qasas ayat 56. Qala al-musannif rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-Qasas ayat 56. Bab tentang firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 56. Firman Allah Ta'ala, innaka, sesungguhnya engkau. Jadi Allah ingin menegaskan di sini Pak. Maka Allah ya mulai dengan menyebutkan harfun nasab gitu ya, harfun nasbi dan harfun taukid. Sesungguhnya itu inna. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi, tidaklah bisa memberikan hidayah, man ahbabta, bagi orang yang engkau cintai. Walakinnallah, dan akan tetapi sesungguhnya Allah, yahdi may yasha, mampu memberikan hidayah bagi yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan hidayah. Namun dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Rasulnya, innaka la tahdi, lamnya pendek. Tadi lam nafiyah,
yang ini lam taukid, penegasan. Innaka latahdi ila siratil mustaqim. Afwan, ila siratil mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Seolah-olah kontradiksi, namun tidak kontradiksi. Hidayah yang dinafikan oleh Allah terhadap Rasulullah SAW adalah hidayah taufik, ya. Hidayah yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam Islam, itu tidak mampu Nabi memberikan. Hidayah yang menyebabkan seseorang mampu mengamalkan firman-firman Allah dan mampu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ini Nabi nggak mampu. Namun hidayah yang mampu Nabi berikan adalah firman Allah, perintah-perintah Allah, menyampaikan firman Allah, kalamullah. Ini tugasnya Nabi. Ini tugasnya para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi memberikan motivasi kepada sahabatnya sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari, hadis masyhur yang sering kita dengar, kata Rasul, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an ini hidayah. Ini namanya hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah Allah berupa penjelasan. Penjelasan Allah tentang perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, tentang perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita selamat kelak dan perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita celaka di akhirat. Ini namanya hidayah Bapak. Hidayah berupa teori, gitu. Kalau bahasa sederhana kita, Nabi hanya bisa menyampaikan teori, namun praktek itu Allah yang memberikan petunjuk, orang bisa mempraktekkan kebenaran itu. Jadi yang disampaikan oleh Nabi ini hidayah berupa teori Al-Quran dan Sunnah. Namun ketika mengamalkan Al-Quran dan Sunnah itu hanya mutlak milik Allah. Allah lah yang memberikannya, Allah lah yang memudahkannya untuk kita. Maka sering kami sampaikan Bapak Ibu, ya, sabda Nabi SAW kepada sahabatnya, wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, laulallahu, kalaulah bukan karena hidayah Allah, ma sallaina wa ma sumna, kita tidak akan bisa sholat dan kita juga tidak akan bisa saum, berpuasa. Artinya yang membuat kita sholat ini Pak, tidak hanya semata-mata karena usaha kita, tidak. Kita mampu sholat itu karena diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hidayah taufik. Jadi yang dinafikan oleh Allah dalam soal khusus ini adalah hidayatul taufik. Baik, sekarang kita baca penjelasan daripada Syekh Shalih Al-Fauzan sebagai pensyarah kitab ini. Qala asy-syarihu hafizahullah taala, munasabatul babi li kitab tauhid. Korelasi bab ini, bab tentang surah Al-Qasas ayat 56 ini dengan kitab tauhid, dengan masalah tauhid, gitu ya. Apa korelasi surat ini, ayat ini? Nah, ini yang mesti kita ketahui supaya kita memahami, ya, kesesuaian antara ayat yang dibawakan oleh penulis. Kenapa penulis mencantumkan ayat ini, kan gitu? Apa kaitan ayat ini dengan tauhid? Nah, itu yang bahasa sederhana kita. Kenapa kok penulis membawakan surah Al-Qasas ayat 56 ini? Apa korelasinya? Apa kesesuaiannya dengan tauhid? Apa hubungannya? Apa hubungan ayat ini Pak? Ini yang akan beliau jelaskan. An-nafi, sesungguhnya di dalam ayat ini, ya, di dalam babnya, kan babnya tentang ayat ini, ya, fihi, di dalamnya ar-radda ala ubadil qubur, terdapat bantahan kepada penyembah kubur, hamba-hamba kubur. Bagaimana seseorang yang dikatakan penyembah kubur itu? Nah, ini mesti kita pahami Pak, sehingga kita jangan nanti dituduh, ya, suka menyesat-nyesatkan, mensyirik-syirikan. Nah, padahal kita hanya
mengatakan sesuai dengan realita yang ada, sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Jadi bagaimana ubadul kubur itu, bagaimana? Ini sifat mereka, alladzina ya'taqiduna, yaitu orang-orang yang meyakini fil anbiya'i wassalihin, terhadap para nabi dan orang-orang saleh, an-naf'a wad-dharra. Nah, orang-orang yang meyakini, yang memiliki akidah, ideologi terhadap para nabi dan orang soleh, bahwasanya para nabi dan orang-orang soleh tersebut mampu mendatangkan manfaat kepada mereka ketika mereka meminta, ya, berdoa, tabarruk, tawassul kepada jasadnya ataupun kepada kuburannya setelah mereka diwafatkan oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang memiliki keyakinan yang seperti ini, inilah yang kita sebut dengan ubadul kubur. Orang yang hatinya meyakini kalau seandainya kita meminta, berdoa kepada para nabi dan orang soleh, akan ada manfaat yang akan mereka dapatkan. Apa di antara manfaat yang mereka yakini oleh penyembah kubur ini, Pak? Nanti di hari kiamat, katanya, orang-orang soleh itu akan memberikan syafaat kepada kita. Makanya ketika di dunia kita pergi ke kuburan mereka untuk apa? Untuk tawassul, ya. Kita berdoa kepada Allah dengan perantara mereka. Nggak bisa kita langsung, Bapak Ibu, berdoa kepada Allah. Kenapa kita ini banyak dosa, kita ini ya banyak macam-macam alasannya. Maka kita bilang, wahai Syekh, ya, tolong doakan kepada Allah. Jadi mintanya sama Syekh, dijadikan Syekh yang telah wafat ini sebagai perantara menuju Allah. Inilah yang disebut dengan tawassul syirki. Namun tawassul yang disyariatkan itu kalau masih hidup. Kok begitu? Karena ada dalilnya. Kita mengatakan disyariatkan, kalau ada dalilnya, Pak, ya. Dalilnya apa? Banyak sekali. Ketika wafat Rasulullah, ketika kaum muslimin ketika itu, ya, ditimpa, ya, wabah, atau ditimpa juga pernah ditimpa kemarau panjang, Pak. Mereka tidak berbondong-bondong ke kuburan Nabi. Nggak ada tawassul kemenangan, nggak ada sahabat. Namun mereka minta kepada Abbas, bertawassul kepada Abbas, paman Nabi yang masih hidup, kemudian minta Abbas berdoa kepada Allah. Boleh meminta doa kepada orang yang masih hidup, bertawassul kepada mereka, ini bukan syirik. Maka tawassul yang syirik itu yang bagaimana? Tawassul kepada orang yang meninggal. Kenapa dikatakan syirik? Ya, karena ya ada kesamaan dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Karena kafir Quraisy juga bertawassul dengan patung-patung mereka. Dan kafir Quraisy tidak hanya kepada patung, Pak. Mereka juga kepada orang soleh juga. Seperti Latta. Afara'aitumul Latta wal Uzza. Latta bisa juga dibaca pakai tasydid, Latta yalutu. Itu adalah disebutkan oleh ulama tafsir, adalah nama orang yang suka memberikan makanan bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Di musim haji, di masa jahiliyah, di zaman jahiliyah, kemudian meninggal. Ketika meninggal diagungkan, kemudian kuburannya dikeramatkan, kemudian orang kafir Quraisy meminta, menyembelih, berdoa kepada Latta yang meninggal. Seperti ini, Pak. Maka itulah yang kita maksud dengan ubadul kubur. Keyakinan mereka seperti itu. Mereka meyakini orang-orang soleh yang telah meninggal atau para nabi yang telah wafat, mereka pergi ke kuburannya, diciumnya kubur itu, Pak. Ngalap berkah di nisannya, di adriannya itu, Pak, ini ya, meja, apa namanya yang dibangun itu, itu adrihah. Nah, itu diusap-usapnya. Bahkan ulama Asy'ari saja, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau ya dalam kitabnya ini masyhur, ya, menganggap ini bukan amalan kaum muslimin, ini bentuk penyerupaan terhadap kaum Nasrani. Karena kaum Nasrani lah, kaum Yahudi lah, yang mana mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka seperti
masjid, ya, tempat yang dijadikan tempat spesial dalam beribadah kepada Allah. Bahkan yang paling parah dari ubadul kubur ini, penyembah kubur ini, Bapak Ibu, keyakinan mereka, apa keyakinan mereka? Ini kami sendiri ya pribadi pernah dialog debat dengan ya ubadul kubur dari Somalia. Oh ini lama Pak, dia di depan Jamiatul Ahqaf Sarang ini ya, kan gitu. Iya, iya. Nah, jadi bagaimana keyakinan mereka? Salah satunya itu Pak, keyakinan mereka itu ya salah satu tempat mustajab berdoa di kuburan orang soleh. Itu maka berdoa di mana dalilnya mana? Nah, dikiaskan mereka dengan Raudhah. Mana bisa gitu. Itu namanya qiyasul ma'al farik. Kias yang ada yang nggak bisa dimatchingkan. Ada fariknya, ada pembedanya, nggak bisa. Nah itu, padahal itu masalah akidah dikiaskan mereka. Padahal masalah ibadah mahdhah saja ulama usul fiqh mengatakan la qiyasa fil ibadah. Ini masalah akidah. Nah, kemudian mereka tabaruk misalkan dengan kiai, dengan habaib, dengan guru-guru, dengan tuan guru ya. Bekas minum tian guru bakal ludah tuan guru ya. Apa yang dikiaskan Nabi? Nabi seperti itu. Subhanallah, seolah-olah Nabi disamakan dengan tuan guru. Padahal ini ulama Ahlussunnah mengatakan sahabat tabarruk ya dengan keringatnya Nabi, dengan liurnya Nabi, ya ini khusus bagi Nabi, min khususiyatin Nabi sallallahu. Sehingga para sahabat tidak melakukan itu sesama mereka. Tidak ada Umar ya mengambil liurnya siapa? Abu Bakar, tidak ada. Nah, ini menunjukkan apa? Ini adalah kekhususan Nabi, khusus hanya bagi Nabi, namun dikiaskan oleh mereka. Nah, seperti itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh ya. Kemudian beliau melanjutkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wa dzalika annahu idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad harisu ala hidayati ammihi fi hayati falam yatayassar lahu wa da'a lahu ba'da mautihi fanuhiya an dzalik. Wa dzakara subhanahu anna ar-rasula la yaqdiru ala hidayati man ahabba fa hadha yadullu ala annahu sallallahu la yamliku dharran wala naf'a fa batala al-ta'alluq bihi li jalbi an-naf'i wa dhafi ad-dharr wa ghairihi min babi aula. Kemudian kata beliau, hal yang demikian itu sesungguhnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat haris itu Pak, yang sangat antusias gitu ya, yang sangat bersemangat untuk memberikan hidayah petunjuk kepada pamannya pada masa hidupnya dan tidak dimudahkan bagi beliau, sehingga pamannya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kufur. Beliau sangat bersemangat. Nanti dibawakan hadis Pak ya, ketika pamannya mau meninggal ya Nabi datang, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajja bihi indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Satu kata kalau engkau ucapkan itu saya yang akan berhujjah di hadapan Allah. Kalau engkau sebutkan la ilaha illallah itu, engkau mati di atas Islam, insyaallah saya akan menggunakan la ilaha illallah itu untuk menyelamatkan engkau dengan izin Allah. Namun tidak, pamannya ia terprovokasi Pak, karena masih punya hubungan baik, masih segan dengan Abu Thalib dan Abdullah bin yang satu, ada dua, kedua-duanya ini tokoh ya pembesar suku Quraisy atau termasuk kibar kufar Quraisy ya, senior kafir Quraisy, masih segan ya. Nah, itulah nanti ada faedah dari Syekh Shalih Al Fauzan. Itulah maka kalau dengan orang-orang pembawa kesesatan itu jangan terlalu klop gitu. Makanya di antara manhaj Ahlussunnah itu Pak, kita belum wala ya pro dengan tokoh-tokoh kesesatan ya. Apalagi nanti meninggal Pak di tempat tokoh kesesatan, meninggal di tempat Syiah misalkan. Nah, itu kenapa jangan berhubungan dengan yang seperti itu, akan nggak mampu, akan terbawa kita nanti. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu Pak sangat antusias,
sangat rajin, sangat bersemangat gitu untuk memberikan hidayah untuk mendakwahi pamannya sampai di detik-detik terakhir mau wafat. Wada'alau ba'da mauti, kemudian setelah meninggal pamannya sedih sekali Nabi, ya sedih sekali waktu itu Pak. Bahkan termasuk tahun-tahun kesedihan namanya. Setelah meninggal pamannya, saya lupa nih Pak ya, di Sirah Nabawiyah itu ada istrinya dulu, Khadijah dulu wafat atau pamannya. Ini dekat ini. Jarak antara meninggalnya paman beliau, kemudian setelah itu kalau nggak salah apakah Khadijah duluan meninggal wallahualam ya. Artinya di tahun yang sama ini dua orang yang sangat dicintai Nabi itu meninggal. Sedih betul Nabi ya. Makanya setelah itu Allah ya beri beliau rihlah. Allah perjalankan beliau untuk diantara hikmahnya untuk ya menghibur beliau. Kemudian juga untuk menjemput kewajiban sholat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Satu malam Allah perjalankan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dan Allah mi'rajkan ya. Allah angkat beliau dari Masjidil Aqsa ke mana Pak? Ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh, menuju Allah dalam rangka menjemput sebuah ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah sholat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau sangat sedih sehingga beliau berdoa kepada Allahumma firli ammi. Namun setelah beliau mengucapkan doa itu Pak, maka turunlah firman Allah nanti ya dalam surah At-Taubah ayat 113. Maka lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba, kata Allah. Tidaklah pantas, enggak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan bagi orang-orang yang musyrik mati dalam kesyirikan atau kekufuran, walau kanu, meskipun mereka yang mati itu, yang meninggal itu uli qurba, ya punya hubungan kekerabatan, kedekatan, ayahnya kah itu, ibunya kah itu, pamannya kah itu. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Sedih sekali Nabi SAW, dan tidak boleh kalau orang meninggal dalam kekufuran, tidak boleh kita minta ampunan Pak. Haram hukumnya. Kenapa haram Pak? Karena Allah yang melarang. Maka turunlah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 113 ini ketika Nabi minta ampunan kepada Allah, kepada siapa? Kepada pamannya Abu Thalib. Sedih lagi Nabi ya. Subhanallah ya. Wada'alahu, dan Nabi mendoakan kebaikan baginya ba'da mautihi ya, setelah wafatnya Abu Thalib. Fanuhiya an dzalika, dan beliau dilarang dari hal itu. Wa dzakara subhanahu, dan Allah menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anna rasula la yaqdiru ala hidayati man ahabba. Nabi tidak mampu memberikan hidayah taufik bagi orang yang beliau cintai. Nah, ini menunjukkan apa nih Pak? Ini menunjukkan kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fahada yadullu ala annahu sallallahu la yamliku darran wala naf'an. Beliau tidak mampu mendatangkan kemudaratan dan juga tidak mampu memberikan manfaat. Fa batala ta'alluqu bihi, maka batallah setiap ta'alluq, setiap orang-orang yang menggantungkan hati kepada beliau lijal bil manfa'i, untuk mendatangkan manfaat Allah fidhar, atau menolak kemudaratan, wa ghairihi, dan yang selain beliau, yakni para wali, orang saleh yang derajat ketakwaan yang di bawah Nabi, mimbabi aula, tentu lebih utama lagi tidak mampu untuk apa? Mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan. Jadi Nabi saja dalam ayat ini jelas sekali Allah mengatakan Nabi saja tidak mampu memberikan hidayah taufik, apalagi mengabulkan doa. Memberikan hidayah taufik saja Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta, apalagi mengabulkan doa, apalagi menjadi perantara. Apa ya? Perantara, menjadi wasilah kelak, maka tidak layak, dan Nabi juga tidak ridho dilakukan hal itu kepada beliau. Kenapa? Karena ada datanya, ada fakta sejarah, ada dahulu sahabat yang memuji
beliau ini hanya sekedar memuji, Pak. Tidak ada sahabat berdoa kepada beliau, tidak ada sahabat sampai minta-minta sujud-sujud kepada beliau. Hanya berdiri saja untuk menghormati beliau, beliau marah. Bahkan ada sahabat yang memuji beliau, apa kata beliau? La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian melampaui batas dalam memujiku, kata beliau. Kalau Nabi masih hidup hari ini, Pak, orang-orang yang ke kuburannya ya nangis-nangis minta-minta, ya Allah Allah aghisni ya Rasulullah, marah betul Nabi, Pak. Orang minta istighosah, berdoa kepada Nabi, menjadikan Nabi seolah-olah bagaikan Allah yang mampu memberikan ghaus, pertolongan yang dimintai, yang orang-orang beristighosah kepadanya. Marah Nabi kalau hidup. Di zaman kita sekarang melihat apa yang diperbuat orang sekarang. Yang banyak orang sekarang ini, Pak, nasib-nasib disangka apa? Disangka selawat. Sahabat Nabi itu paling hebat sastra Arabnya, paling hebat ya, maka dalam ilmu ya sastra Arab itu, Pak, dalam ilmu balaghah yang menjadi dalil itu adalah syi'rul jahili, syair orang jahiliyah. Di zaman Nabi itu penyair banyak sekali. Sahabat itu banyak yang menjadi penyair, namun sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana cara salawat wahai Rasulullah, diajarkan oleh Nabi. Kalau sahabat buat salawat, Pak, yang mengandung syair Arab yang bagus balaghahnya, yang bagus bahasanya, gampang sahabat itu dibuat-buatnya seperti orang sekarang. Namun sahabat bertanya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersalawat kepada Engkau wahai Rasulullah? Baru ditunjuk oleh Nabi. Karena salawat itu bukan buatan manusia, dia adalah ibadah wahyu yang Allah wahyukan kepada dia. Maka ditunjukkan oleh Nabi, ini lafaz salawat. Ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, dan seterusnya salawat yang kita baca ketika tasyahhud akhir itu. Orang sekarang, Pak, itu apa namanya? Salawat katanya. Salawat tibul qulub lah, salawat ini dan sebagainya, itu enggak ada. Itu hanya penyair belakangan. Padahal sahabat lebih hebat dari mereka. Kualitas syair sahabat, penguasaan ilmu bahasa sahabat, hebat sahabat daripada orang-orang yang pembuat yang jauh setelah masa sahabat itu. Namun mereka nggak mau lancang, ya, karena mereka tahu salawat itu adalah syariat. Syariat tidak boleh dibuat-buat. Syariat itu mengcopy paste dari apa yang diajarkan oleh Nabi. Karena salawat itu adalah perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sekarang Pak dibuat-buat, Pak. Padahal isinya syirik, seperti salawat nariyah. Ya, syirik itu. Melampaui batas terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau salawat yang saya pernah dengar juga, Allah Allah aghithna, syirik yang dianggap sebagai salawat na'udzubillahi min dzalik. Maka kita nggak boleh diam, Pak. Harus kita suarakan itu. Ini hadirin, hancurlah ya syariat Islam ini. Kalau orang sudah berinovasi, berkreasi, ya sahabat aja paling hebat tuh, buat nasyid, syair. Sahabat paling hebat, mereka nggak mau, mereka takut ya, mengada-ngada, karena mereka tahu sabda Nabi, ya iyyakum wal muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak. Ya. Zaman sekarang jangankan Nabi dimintai, Pak. Orang berdoa kepada Nabi, orang mengatakan insyaallah wa syi'ta. Ini sering kami sampaikan, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim ini, Pak. Insyaallah wa syi'ta. Apa kata Nabi? Marah Nabi. Aja'altani lillahi niddan, apakah aku ini engkau jadikan tandingan bagi Allah? Parah Nabi, Pak. Lalu sekarang orang minta sama Nabi, ya na'udzubillah, berbuat gulu kepada Nabi, ya kan? Diumpamakan pula Nabi matahari, anta syamsun, anta macam-macam, anta nurun fauqa nur, ada na'udzubillah, ya. Disangka itu salawat dari mana itu, Pak?
Ada nggak Nabi mengajarkan yang seperti itu? Mana hadisnya kalau ada? Nggak ada selawat itu. Itu hanya produk syair. Namun syair orang belakangan, ya, sahabat nggak ada di masa sahabat. Di masa tabi'in dakati, di masa 4 mazhab pun nggak ada. Imam Syafi'i yang paling hebat ilmunya, ahli fikih, ya imamul fuqaha beliau itu, ya, imamnya para ahli fikih, nggak pernah tahu dengan anta syamsun anta syamsun min zalim. Itu hal hadirin. Nah, sehingga itu dianggap agama apa? Didendang-dendangkan, peka telinga kita terkadang dengarnya. Ya kan? Bagus Al-Qur'an yang dibaca, ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Innaka, maka kita lanjutkan Bapak Ibu. Innaka dalam hadis ini, innaka sesungguhnya engkau. Engkau ini siapa? Al-khitab, ya, yang Allah ajak bicara, lawan bicara Allah dalam ayat ini. Kamu dalam ayat ini adalah lin nabi, adalah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tahdi, engkau tidaklah mampu memberikan hidayah. Hidayah di sini kata beliau seperti yang telah kita jelaskan tadi juga, hidayah atau taufiqin. Ini dah hidayah taufik. Lidukhul fil Islam, untuk masuk ke dalam Islam dan untuk mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Wa amma hidayatud da'wati, adapun hidayah petunjuk berupa dakwah wal bayani dan penjelasan, fa innar rasula sallallahu alaihi wasallam yamlikuha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memilikinya, mampu, ya, untuk menyampaikannya. Kalau bahasa kita, bahasa sederhana, ya, bahasa mudah kita, teori Al-Quran dan Sunnah itu mampu Nabi menyampaikan, dan kita juga mampu, Pak. Nampak teman kita, ya, apa namanya itu, pacaran, ya, mampu, ya, kita nasihati, afwan akhi, ya, pacaran itu haram, ya, dan termasuk mendekati zina. Allah berfirman la taqrabuz zina, ya, larangan Allah itu maknanya haram, gitu ya. Mampu kita menyampaikan, tapi membuat dia berhenti, Pak, membuat dia sadar, membuat dia bertobat, ini murni Allah yang memberikan hidayah. Itulah hidayah apa, Pak? Taufik itu. Paham ya, Pak, ya? Perbedaannya? Naam. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar mampu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini adalah hidayah berupa dakwah, penjelasan, bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Man ahbabta, jadi dalam ayat ini innaka la tahdi man ahbabta hidayatahu, orang yang engkau cintai hidayah untuk dia, namun engkau tidak mampu memberikan hidayah taufik untuk dia. Walakin Allah yahdi may yasha, akan tapi Allah lah yang memberikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki. Yuwaffiq, ya, lidukhul fil Islam, Allah berikan taufik, ya, kemampuan untuk masuk ke dalam Islam. Ini hidayah taufik. Kemudian, ya, di akhir ayat ini Allah tutup dengan firman-Nya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah lebih mengetahui siapa yang layak untuk diberikan hidayah. Jadi alhamdulillah, Pak, Allah pilih kita sekarang, berarti Allah tahu kita layak, Allah berikan hidayah. Maka ini nikmat yang sangat besar, ya. Jadi nikmat Allah itu tidak hanya nikmat dunia, ya. Ternyata ketika Allah pilih kita mampu untuk sholat saja, Pak, Allah tahu, ya. Allah tahu kita layak untuk Allah berikan karunia yang besar ini. Fir'aun, walaupun dia seorang raja di masanya, mampu membunuh orang, gitu ya, mampu mengusir orang, memerangi orang, namun Allah tahu dia tidak layak untuk diberikan nikmat yang besar ini. Allah tidak berikan, sehingga dia mati dalam kekufuran, mati dalam kemusyrikan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, ai a'lamu, yaitu Allah mengetahui biman yastahiqqul hidayata, siapa yang layak, siapa yang berhak untuk diberikan hidayah, mimman yastahiqqul ghawayah, dan siapa yang layak untuk mendapatkan ghawayah, kesesatan. Ghawayah ini lawan dari hidayah.
Jadi orang yang kafir sekarang Pak, walaupun dia status sosialnya tinggi, pejabat apapun dia, atau status kekayaannya pun luar biasa, namun ketika dia kafir, tidak Allah berikan hidayah Islam, Allah tahu itulah yang layak untuk dia. Allah tidak zalim Pak ya. Ada orang kafir sekarang, orang Allah tahu itu yang lantas, yang pantas untuk dia, karena dia yang pingin itu. Ada orang yang beriman, Allah tahu keimanan itu yang layak untuk dia. Allah melihat hatinya. Allah memberikan hidayah bagi hati yang bersih, bagi hati yang bersih. Dan Allah tidak memberikan hidayah bagi hati yang kotor, bagi hati yang tidak layak untuk diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kita Pak ya, alhamdulillah. Yang pertama, Allah berikan kita hidayah Islam ini Pak. Syukur, Masya Allah. Kemudian Allah berikan kita hidayah taufik berupa bisa melaksanakan sholat. Betapa banyak orang hari ini nggak sholat, luar biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita Allah berikan kekuatan sholat berjamaah. Ada juga orang yang sholat tapi tidak mampu berjamaah. Nah, ini daya ini yang mesti kita terus syukuri ya. Terus kita berterima kasih kepada Allah. Moga-moga Allah tambah lagi hidayah di atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kita hari ini. Ini doa dan harapan kita. Qala asy-syarihu rahimahullah hafizahullah taala. Al-ma'na al-ijmaliyu lil ayah. Makna secara global, secara umum dari ayat di atas. Ayat berapa Pak? Surat apa dan ayat berapa Bang Ijal? Surah Al-Qasas ayat 56. Nah, kalau bisa dihafal Bang ya. Jadi apa makna global? Apa makna secara umum dari ayat ini? Yaqulu ta'ala li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya SAW dalam ayat ini. Allah mengatakan, innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad. Jadi Allah berfirman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Innaka la taqdiru. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kata Allah, la taqdiru, tidak mampu. Tidak ada kudrah, kemampuan. Kemampuan dalam segi apa? Ala taufiqi, untuk memberikan taufik, hidayah taufik gitu ya. Man tuhibbu dukhulahu fil Islam. Bagi orang yang engkau cintai untuk masuk ke dalam agama Islam. Enggak mampu Nabi. Karena Allah lah yang memberikan hidayah itu. Walakinna dzalika, akan tetapi hal itu, innama, hanya saja, sesungguhnya hanya saja hal itu, hidayah taufik itu membuat orang masuk dalam Islam itu, innama yakunu biyadillah, itu hanyalah terjadi ya dengan tangan Allah, dengan Allah ya. Fahuwal ladzi yuwaffiqu man syaa'a lahu, dan dialah Allah yang memberikan taufik bagi siapa yang Anda kehendaki untuknya hidayah itu. Wa huwa a'lamu biman yastahiquhu, dan dia Allah lebih mengetahui siapa yang berhak untuk memperoleh hidayah itu. Jadi ketika kita masuk Islam hari ini Pak, karena Allah tahu itu layak bagi kita. Mimman la yastahiqu, dari orang-orang yang tidak berhak, tidak layak untuk memperoleh hidayah tersebut. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, munasabatul ayat lil bab, apa korelasi ayat ini ya terhadap bab? Ya. Anna fiha, sesungguhnya dalam ayat ini terdapat dalil yang jelas, dilalatan wadhihatan, terdapat satu dalil yang sangat jelas. Dalil tentang apa? Ala anna ar-rasulah, ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam la yamliku darran wala naf'an, tidak mampu, tidak kuasa gitu ya, untuk mendatangkan kemudaratan, menolak kemudaratan, mara bahaya. Apa contoh mara bahaya itu Pak? Contoh gempa bumi, tidak mampu Nabi. Itu mutlak hanya Allah yang mampu. Orang-orang sekarang Pak, ya pergi pula ke kuburan Nabi gitu ya. Kalau ada bencana pergi, bahkan ke kuburan yang lebih rendah level ketakwaannya, yang dianggap wali, yang dianggap orang soleh. Dan itu sampai sekarang banyak terjadi fakta seperti itu Pak. Ya ketika dapat musibah mereka, kekeringan lah, pergi mereka ke kuburan itu.
Kalau orang umat agama lain Pak, orang Hindu, mereka membuang ya kambing lah sebagai tumbal, sebagai sajen ya. Nauzubillah. Apa bedanya nanti Islam dengan mereka? Kalau tidak dengan tauhid kita, dengan tauhid yang kita amalkan. Ya, maka ayat ini menunjukkan, ada dalil dalam ayat ini menunjukkan Nabi itu tidak kuasa menolak mudarat, wala naf'an, dan juga tidak kuasa mendatangkan kemanfaatan. Seperti hidayah, taufik itu kan sebuah manfaat bagi seorang ya, Nabi tidak kuasa. Allah sendiri mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Tidak kuasa Nabi. Wala ata'an, dan juga memberikan pemberian tidak kuasa. Wala man'an, menolak juga enggak kuasa Nabi. Contoh, paman beliau menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah, enggak kuasa Nabi. Orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab menolak untuk yang masuk Islam, enggak kuasa Nabi untuk menolak penolakan mereka gitu ya. Wa annal amra kullu biyadillah, dan seluruh permasalahan itu semuanya di tangan Allah. Nah, sehingga dalam ayat ini kata beliau, fa fiha, dalam ayat ini ar-raddu 'alal ladzina yunadunahu, bantahan terhadap orang-orang yang yunadunahu, yang menyeru kepada ya Rasulullah ya, litafrijil kurabati, untuk menghilangkan kesusahan mereka. Wahai Nabi, kami sekarang kekeringan, tolong kami wahai Nabi. Enggak kepada Allah, aghithna ya Rasulullah, katanya. Nauzubillah. Ini doa minta hujan itu Pak ya. Para imam atau khotib ketika doa istisqa itu Pak, itu doanya, aghithna ya Allah, aghithna ya Allah, beri kami pertolongan, ini kemarau, turunkan hujan ya Allah. Ini minta pula sama Nabi. Nak kemarah kalau hidup Nabi itu Pak, sedih kita. Istighosah itu ibadah. Ibadah itu hanyalah dimintakan kepada Nabi, itu doa. Istighosah ini bagian dari doa. Makanya guru saya Pak Mufti ya, salah satu saya pernah belajar sama beliau juga, dan ada saya sebelum pulang Pak minta fatwa juga. Alhamdulillah ada saya rekam itu ya. Nah, bagaimana hukum orang beristighosah kepada amwat? Ma hukum istighosah bil amwat ya? Apa hukum orang yang berdoa minta apa diangkat musibah bagi orang meninggal? Ini tidak dilakukan lagi, itu ada kekufuran, bahkan termasuk nawaqidul Islam. Dan tidak hanya yang mengatakannya Syekh Muhammad Wahab, tidak, bahkan ulama Syafi'iyah mengatakannya, seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Qawaidul Islam, beliau bawakan ya, dalam fatwa Al-Qurdi. Al-Imam Al-Qurdi ini salah seorang ulama Syafi'iyah, dalam fatwanya juga menukilkan itu, orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah, antara dia dengan Allah dijadikannya sesuatu wasitah, perantara, dan dia berdoa kepada perantara itu. Nah, maka ini termasuk ya penyebab kekufuran. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fiha, di dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang yunadunahu, menyeru Nabi ya, litafrijil qurabat, untuk menghilangkan kesusahan mereka, wa qada'il hajat, dan untuk menunaikan hajat-hajat mereka. Dan orang sekarang Pak ya, tidak hanya kepada Nabi mereka, kepada orang yang meninggal juga. Pernah saya dengar video Pak ya, video ya, orang-orang yang suka mengagungkan kuburan ini, pergi dia ke kuburan Habib atau siapa lagi yang meninggal. Ya Habibana iqdi hajatina, ya Habib, itu betul ya, iqdi hajatina, tunaikan kebutuhan kami, tolong penuhi kebutuhan. Enggak kepada Allah, kepada manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Luar biasa Pak kesyirikan. Kemudian yang terakhir ya, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ini ma yustafadu minal ayah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama, ar-raddu 'alal ladzina ya'taqiduna anal awliya yanfa'una aw yadurruna aw yatasarrafun ya. Bantahan terhadap orang-orang yang memiliki keyakinan bahwasanya para wali itu bisa mampu mendatangkan manfaat, bisa menolak kemudaratan, dan mampu melakukan sesuatu yang dia kehendaki di alam semesta ini. Ada tasarruf, ada kuasanya dalam alam semesta ini. Sehingga ada orang-orang yang ghulu ya, mengatakan
para wali itu memiliki perkataan kun seperti Allah. Ada sampai seperti itu, Pak. Dan ini ada dalam kitab-kitab mereka. Jadi wali mereka itu mampu juga menciptakan. Jadi wali mereka itu mampu memiliki kuasa untuk mengatakan kun. Jadi kalau wali lah mengatakan kun fayakun. Allah sama wali dengan Allah. Itu ada referensi, ada data yang tidak bisa dibantahkan dalam kitab-kitab mereka. Alhamdulillah. Jadi wali mereka itu dianggap punya ini, kalau hendak menciptakan itu cukup bilang kun, ini wali katanya. Bahkan wali katanya bisa menciptakan janin, bayi dalam menciptakan janin dalam perut seorang wanita. Ada, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ba'dal mauti, jadi para wali itu mampu berkuasa setelah mereka mati ala sabilil karomah. Itu mereka anggap sebagai karomah, itu bukan kekaromah itu. Namun itu ada tipu daya syaitan. Kemudian yang kedua, anna hidayah taufik biyadillah subhanahu. Sesungguhnya hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, isbatul ilmi lillahi subhanahu. Penetapan sifat ilmu bagi Allah. Allah itu maha berilmu, maha mengetahui. Kemudian yang ketiga, isbatul hikmati lillahi subhanahu. Penetapan sifat hikmah, Allah itu hakim, maha bijaksana. Betul, Allah tahu hikmah. Kenapa Allah berikan hidayah kepada si A dan Allah tidak berikan hidayah kepada si B? Ada hikmahnya, Pak. Ada rahasianya. Terkadang kita tahu dan terkadang kita nggak tahu. Allah rahasiakan. Namun Allah maha mengetahuinya, maha tahu seluruh hikmah yang ada di alam semesta ini. Di dunia dan di akhirat Allah tahu, dan perbuatan Allah itu semuanya bijaksana. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Kemudian yang kelima, ibtalu ta'alluqu bighairillah, ya. Batalnya bergantung kepada selain Allah, menggantungkan hati kepada selain Allah SWT, dan ini adalah asal dari kesyirikan itu. Maka Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid mengatakan muasal syirik itu adalah ta'alluqul qalbi bi ghairillah, ya, tergantungnya hati, terikatnya hati kepada selain Allah, sehingga diagungkan selain Allah itu, ya, dikeramatkan, dianggap dia semisal dengan Allah yang mampu menciptakan, yang mampu mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Ingat waktu, Pak, ya. Maka kita cukupkan dulu kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya, kalau Allah masih takdirkan kita bertemu, kita masuk dalil yang kedua. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.